Oke, kali ini kita akan membahas TV Samsung 21 in dengan kerusakan mati total, hanya berbunyi tweet di mesin. Kita hidupkan. Hanya bunyi cit cit. Ini dia kerusakannya. Oke, kita bongkar. Kita bongkar. Kita bersihkan dulu debu-debunya sebelum pemeriksaan tegangan atau komponen. Oke, kita cek tegangan di bagian B+. Ada output trapo switching. Nah, itu kan D plusnya. Kalau TV Samsung di sini tegangannya 125 volt. Oke, kita akan colokkan. Bunyinya cicit, diukur tegangannya di sini. Jangan lupa saat kelar multitestnya pindahkan ke 250 karena yang akan kita ukur 125 volt. Kita ukur di kaki tidak ada tegangan yang masuk. 125 voltnya tidak keluar, berarti ada short di bagian horizontal. Oke, kita cabut ceknya. Kita ukur transistor horizontalnya. Biasanya kerusakan seperti ini transistor horizontal jebol atau konslet. TR horizontal di sini, ini ya TR horizontalnya. Ini kaki kolektor, ini emitor, ini basisnya, basis kolektor emitor. Kalau dia cara pengukurannya, kalau di kolektor dikasih probe negatif ini, emitor dan basis ini dikasih probe positif, dia seharusnya tidak berjalan. Kalau yang masih bagus di ampere meter multitester tidak berjalan. Kita coba, bisa kasih kolektor di negatif. Belum dipindahkannya ke kali 1 atau kali 10 bisa. Nih kali 10 terus kali 1 ataupun kali 10 bisa. Multitester kolektor kita kasih probe negatif. Ini probe negatif, ampere full, kandas, jalan, berarti jebol. Basis kasih positif, probe positif, ampere jalan, kandas, konslet. Diukur, dipindahkan semua konslet.
Jadi api sama ground atau badan dia berhubungan, makanya arus yang ke playback terjadi arus balik, tidak keluarnya 125 volt di B+, tegangan B+ nya ini. Oke, kita copot saja TR horizontalnya. Bisa diambil timahnya, kita tambahin dulu timah untuk mancing sama yang lama. Cara pengukuran TR horizontal ini, di kaki tengahnya ini dia pakai kolektor dikasih probe negatif, emitor dan basis positif, probe positif. Seharusnya ini tidak jalan ya, seharusnya tidak jalan, seharusnya tidak jalan. Ini konslet nih badan sama apinya. Nah, yang bagusnya dia kalau probe negatif ditempatkan di basis, nah, probe positif ini kolektor dan emitor, dia jalan bagus. Nah, jika dibalik probe negatif ke emitor, positif ke kolektor, dia tidak jalan. Kalau di transistor horizontal ini seharusnya ya jalannya hanya satu arah saja. Oke, ini jalan semua konslet. Oke, kita ganti. Oke, akan kita ganti dengan C5802. Oke, setelah pencabutan kita ukur kembali PCB di kaki-kaki transistor yang kita copot tadi, transistor horizontal. Nah, seperti pengukuran di transistor, probe negatif ini bisa kita letakkan di kolektor, dan positif ini kita terletak di emitor dan basis. Ampere tidak jalan ya, ampere tidak jalan. Kalau masih bergerak dia ampere multitester ini berarti ada konslet di bagian horizontal lagi, komponen-komponen yang konslet yang rusak. Nah, ini sudah tidak ada, tinggal kita cek kapasitor horizontalnya. Ini wajib kita cek kapasitor horizontalnya, apakah dia ada yang mati atau ada yang short. Kita bisa cek nanti, karena kalau tidak dicek kapasitor ini di bagian horizontal, kita ganti TR nya kembali yang baru pun nanti takutnya dia akan
rusak kembali dan tidak sampai TV hidup, hanya beberapa detik langsung mati lagi konslet transistor yang baru. Oke, kita copot dulu kapasitor ini. Oke, sudah kita copot. Ini kita ukur ya. Kapasitor ini cara pengukurannya saklar di multitester dikalikan dengan 10K. Ini 10.000. 10K ya. Nah, dia jika kapasitor ini masih bagus, diukur ampere akan jalan sebentar lalu kembali semula, hanya bergerak sebentar, naik sebentar langsung kembali lagi semula. Nah, dibolak-balik juga begitu. Oke, kita tes ukur. Jika rusak, dia tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, tidak ada pergerakan sama sekali. Dibalik juga agak susah megangnya guys, tangan satu. Kita ukur baliknya bergerak atau tidak. Tidak bergerak sama sekali, berarti putus ini konslet. Putus, dia tidak bergerak, mati atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena kapasitor ini sebagai filter, dia filter arus belas, tidak bergerak sama sekali. Oke, kita coba yang masih bagus. Nomornya berapa nilainya ini? Nggak jelas kameranya, ini bagus. 632J, berarti 6 nano, 6,3 nanofarad, 6,3 nanofarad. Oke, kita ganti dengan yang masih bagus. Kita bandingkan cara pengukurannya. Dia akan bergerak sedikit saja. Nah, bergerak dia sedikit saja. Kita balik, kita ukur. Perhatikan ampere, akan bergerak sebentar saja dia. Nah. Oke. Agak susah ya teman-teman. Elektronik ini memang harus sabar. Oke, kita cek lagi. Dia hanya sebentar bergerak. Oke. Hanya sedikit saja ya, naik dikit saja. Gerak dia sendiri. Oke. Ini ya kondensator yang masih bagus, dia akan bergerak sebentar. Nah, begini dia. Jadi balik, bergerak sebentar, lalu kembali ke jarum semula, ke asal. Ini yang tandanya kondensator yang masih bagus. Oke. Dan setelah pengecekan kondensator, ternyata kondensatornya putus ya.
ini 2 biji putus bersama TR horizontalnya jebol, jadi sudah memakan TR 2 karena tadi salah satu saya periksa, satunya tidak saya periksa, ini ternyata putus juga. Saya ganti TR horizontal yang baru, langsung jebol dia. Jadi biasanya kalau TV di transistor horizontalnya diganti jebol-jebol terus, short terus, maka kemungkinan besar kapasitor di bagian horizontal ini ada yang putus atau tidak berfungsi lagi. Makanya horizontal pun short terus, jebol terus. Oke teman-teman, kita sudah ganti walaupun nilainya tidak ada yang sama di sini, kita ganti dengan nilai yang mendekati. Di sini 632, saya ganti dengan 732. Yang di sini 681. Sama kita ganti dengan 732 juga karena tidak ada spare partnya di sini ya, payah nyarinya. Oke, kita tes tegangannya dan kita colokkan TV-nya. Lampunya nyala dan sudah tidak berbunyi cit-cit lagi. Nah, kita ukur tegangan 115 volt atau 125 volt di sini ya. Di kaki playback 125 keluar, bagus. Dari horizontal. Di bagian video 185 atau 200 volt. Oh, di sini tidak sampai, hanya 150 volt. Iya. Oke, di sini kaki playback ini 250. Oke, video. Kita lihat TV-nya sudah nyala belum. Oke, ternyata TV udah normal, udah nyala. Kita pencet menu. Oke, sudah berhasil dan kita coba gambarnya, bagaimana di gambarnya. Oke, sudah kita pasang digital, kita colokkan digitalnya, nyala, kita colokkan TV-nya. Geser dulu, cari tombol input. Cari inputnya. Oke kan. Kalau sudah terlihat kotor ya. Lalu ada oksigen reaktor yang menyatu dengan tempat meletakkan HEPA filternya.
Terakhir di bagian paling belakang dan cuma ada di alat pembersih udara yang Normal. satu ini, yaitu teknologi filter Nah, NCCO. kita tutup. NCCO Selesai. akan menyerap Terima dan kasih menguraikan semua guys polutan sudah dan mengikuti partikel video di udara saya. dengan sendirinya menjadi udara bersih. Ikuti terus video NCCO saya juga atau efektif channel saya menghilangkan polutan udara Electronic seperti asap dan Channel. bau, serta menghambat Terima perkembangan kasih. bakteri. Jangan lupa seperti like, pada subscribe, dan pengujian komennya. ini. Klik loncengnya ya, Filter ini juga punya masa pakai yang lumayan agar panjang. channel saya Cukup bisa diganti setiap 5 tahun berkembang sekali. dan Selain lebih menampilkan awet dan video-video eco-friendly, terbaru saya. penggunaan filter ini juga lebih hemat Assalamualaikum pemakaian warahmatullahi listrik wabarakatuh. pastinya.